Bangun rumah atau renovasi rumah, kayaknya mostly dari kita pernah ngelakuin itu ya. Dan sebelumnya pasti pernah punya satu ketakutan, yaitu ditipu kontraktor. Sebenarnya kontraktor di sini juga bisa disebut sebagai pemborong ya. Tapi supaya skalanya lebih general, mungkin bisa kita sebut sebagai kontraktor aja. Aku coba bagiin beberapa tips buat kalian supaya bisa meminimalisir kemungkinan untuk ditipu kontraktor tadi. Yang pertama, profiling. Walaupun mungkin kontraktor ini kalian dapat dari referensi teman atau keluarga, dan saat ngerjain kerjaan dari mereka hasilnya memuaskan, cuman sebenarnya nggak ada garansi 100% kalian dapat hasil yang sama. Jadi tetap kalian harus profiling sendiri kontraktor ini. Yang kedua, pastiin bukan makelar atau perantara. Yang dimaksud makelar atau perantara di sini gimana? Jadi mereka ini bukan pelaku usahanya. Proyek yang nantinya kalian tawarkan itu bakal dilempar ke orang lain atau bahasanya disubkan ke orang lain. Nah, kalau udah gini kemungkinan buruknya ada dua hal. Yang pertama, yang pasti kalian dapat harga yang lebih mahal daripada harga yang sebenarnya. Yang kedua, udah banyak banget kontraktor yang nakal. Nakal itu dalam artian mereka kabur bawa duit. Yang ketiga, cek hasil pekerjaan sebelumnya. Tentunya kalau udah pengalaman juga mereka pasti punya video atau foto hasil pekerjaan. Nah, pokoknya dokumentasi lah ya. Itu bisa kalian cek lagi. Jangan sungkan buat minta. Yang keempat, minta alamat kantor atau rumah atau workshop. Ini bisa juga jadi jaring pengaman kalau misalnya ada apa-apa di belakang ya. Jadi kalian bisa langsung samperin ke rumahnya atau ke workshopnya atau ke kantornya untuk minta pertanggungjawaban langsung. Istilahnya dia nggak bisa ngilang lah. Yang kelima, kalian harus survei harga pasar. Harga yang terlalu mahal ini pastinya nggak bagus ya buat kalian. Tapi kalau kemurahan juga kalian pastinya harus curiga, karena biasanya kontraktor yang udah lama nggak ada kerjaan itu mereka banting harga supaya dapat proyek, yang nanti ujung-ujungnya mereka sendiri yang rugi dan proyeknya ditinggal. Oke, next kita masuk ke tata cara pembayaran. Nah, jangan salah, kalau pembayaran ini sebetulnya ada strateginya supaya power kalian sebagai klien dan kontraktor itu bisa tetap seimbang sampai proyeknya selesai. Oke, yang pertama mungkin nggak semua kontraktor minta ini ya, cuman ada beberapa dari mereka yang minta namanya komitmen fee. Komitmen fee ini biasanya bisa kalian bayarkan sebelum kontraktor tersebut memulai proses desain. Tujuannya komitmen fee ini apa? Ini sebenarnya digunakan untuk mengikat kalian supaya kalian nggak ghosting mereka setelah desainnya jadi. Memang ada beberapa kasus di mana desainnya udah jadi lalu kliennya ngilang gitu ya. Nah, di sini yang kontraktor nggak mau hal itu terjadi, makanya mereka biasanya menagihkan komitmen fee ini. Setelah komitmen fee biasanya mereka memulai proses desain. Nah, setelah desain jadi dan mereka biasanya ngasih RAP atau rencana anggaran biaya, pastiin kalian minta kontrak kerja atau MOU atau bisa juga SPK ya. Pokoknya di situ tertera perjanjian-perjanjian yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Kontrak kerja ini nantinya jadi acuan kalian kalau misalnya ada hal-hal yang miss pada masa tengah pengerjaan proyek itu. Jadi baik secara klien atau kontraktor itu punya buku panduannya masing-masing, mana yang boleh dilanggar, mana yang enggak. Nah, kalau untuk harga silahkan kalian tawar, tapi saranku lebih baik jangan nawar terlalu jauh dari harga yang mereka tentukan. Kenapa? Karena andaikan mereka mau dengan harga yang kalian tawar tadi, ada kemungkinan nantinya mereka bakal mainin spek atau kerjaan salah-salan karena budget yang dirasa tadi nggak cukup. Nah, akhirnya bisa kalian sendiri yang rugi. Jadi nawar sewajarnya aja lah. Nah, itu tadi fungsinya kalian survei harga pasar sebelum proyek ini dikerjain. Oke, lalu kita lanjut ke DP. DP atau down payment ini menurutku wajib ada ya. Berapa besaran DP yang sesuai? Nah, sebenarnya ini relatif. Kalau biasanya tergantung pekerjaan. Jadi misalnya kerjaan nominal kecil antara katakan 10 atau 20 juta. Nggak sedikit kontraktor yang minta DP 50%. Tapi kalau kerjaan besar, mungkin DP-nya itu bisa 20 atau 30%, tergantung kontraktor masing-masing. Oke, untuk selanjutnya biasanya kontraktor ini minta pembayaran sebagai termin.
Termin yang dimaksud di sini ini lebih ke cicilan pembayaran ya. Jadi misalnya kalian tadi sudah DP proyek tersebut 30%, lalu termin kedua 20%, termin ketiga 20%, dan begitu seterusnya sampai 100%. 100% ini yang dimaksud itu pembayaran lunas. Nah, termin ini biasanya dibagi berapa? Itu tergantung kebijakan kontraktor masing-masing ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nominalnya pun bisa kalian cek pada kontrak kerja tadi. Itu menurut kalian pembayaran dengan skema seperti itu cocok nggak? Itu bisa kalian diskusikan dengan kontraktor tersebut. Yang terakhir, pelunasan. Nah, ini jadi salah satu kunci nih. Kalau misalnya begitu proyek selesai kontraktor minta pelunasan, stop, jangan mau. Maksudnya bukan kalian jangan lunasin gitu, bukan. Tapi istilah pelunasan ini lebih baik diganti dengan retensi. Retensi di sini ini maksudnya penundaan pelunasan sampai batas waktu yang sudah disepakati di awal. Wajarnya retensi ini bisa mungkin selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan semenjak proyek ini diselesaikan. Retensi ini nominalnya kecil ya, biasanya pada umumnya itu antara 5% atau 10%. Nah, retensi ini gunanya apa? Jadi misalnya dalam masa retensi, entah itu 1 minggu atau 1 bulan, kalian nemuin masalah yang harus dibenerin oleh kontraktornya, mereka itu juga bisa gercep Pak kerjainnya. Beda kalau misalnya kalian kasih pelunasan di awal. Biasanya kontraktor yang udah dilunasin itu mereka ngerjain perbaikan gini ini agak males-malesan lah biasanya. Karena kenapa sudah dilunasin nggak ada duitnya juga? Biasanya seperti itu, memang nggak semua. Nah, disitulah guna retensi itu. Jadi kalian itu istilahnya masih punya power buat ngikat kontraktor tersebut, semisal ada sesuatu yang harus dibetulin. Oke, mungkin sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.